Jadi kita teruskan contoh bagaimana kita menghitung peluang bersama atau peluang gabungan. Karena dia gabungan atau bersama, paling tidak ada dua peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa pertama adalah kartu merah dan dia adalah kartu as. Ya. Nah, untuk bisa menjawab berapa sih peluang dia itu terambilnya kartu yang warna merah dan as? Jawabannya adalah 2/52. Dari mana ini? Nah, untuk bisa menjawab itu, ya, kalian bisa menjawab menggunakan tabel kontingensi ini. Kartu as dan berwarna merah ini kan ada dua. Per 52, 52 ada ruang sampelnya, banyaknya kartu, itu kan ada 52. Ya, maka jawabannya adalah 2/52. Berapa kartu yang as berwarna hitam? Ya sama, 2/52. Berapa peluang terambilnya kartu merah yang bukan as? Ya, dia berwarna merah, bukan as. Oh, ada 24, ruang sampelnya 52. Berarti 24/52. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung peluang marginal? Marginal itu ada di sini nih. Berapa peluang dia itu as? Jadi kalian hitung as dan red. Karena ada dua kan, red dan black. Peluang as dan red dia adalah 2/52. Peluang as dan black itu adalah 2/52. Kalian jumlahkan, yaitu 4/52. Nah, 4/52 ini adalah peluang marginal untuk memperoleh munculnya atau kita peroleh mendapatkan kartu as dari setumpuk kartu. Itu ya, itu adalah peluang marginal. Berapa peluang kita mendapatkan kartu yang berwarna merah? Merah itu ada yang as dan non-as. Yang as 2/52, ya, ditambah 24/52, maka jadilah 26/52 atau setengah. Itu, ya. Oke, kemudian, nah, kita lihat nih, contoh latihan 1. Ini ada dua peristiwa, peristiwa A dan peristiwa B. Ya, peristiwa A dan B itu adalah 10. Peristiwa B itu ada dua, B dan B aksen. B aksen itu adalah kebalikan dari B atau komplement dari B. Peristiwa A juga ada dua, A dan bukan A. Peristiwa A dan komplement dari A yang dinotasikan dengan A aksen. Kalian jumlahkan atau yang sebelum itu coba kita lihat pertanyaannya apa. Berapa sih peluang A? Berapa peluang terjadinya A aksen?
Berapa peluang terjadinya A dan B? Berapa peluang terjadinya A atau B? Nah, ini harus hati-hati nih, ya. Kalian hitung dulu ruang sampelnya ada berapa. Untuk memperoleh ruang sampel, kalian jumlahkan aja nih. 10 tambah 30 tambah 25 tambah 35. Jadi 100 nih ruang sampelnya. Ya, jadi langkah pertama kalian hitung dulu ruang sampelnya. Nih caranya. Oh, ini exercise semua ya. Kan, coba bantu nih. Ya, berapa peluang A? Nah, tadi kalian jawab seperti yang sebelumnya. A dan B, A dan B absen. A dan B itu adalah ini nih, 10/100. A dan B absen itu adalah 30/100. Jadi 10/100 ditambah 30/100 adalah 40/100. Jadi peluang A adalah 40/100. Paham ya? Sekarang, event A aksen. Nah, yang A aksen kan yang di bawahnya nih. A aksen dan B, A aksen dan B aksen. Berarti 25/100 ditambah 35/100. Itu ya. Berarti 25 ditambah 35, 60. Oh, berarti peluang A aksen itu adalah 60/100. Nah, event A dan B. Nah, nomor C gimana nih? Nah, event A dan B ya, itu adalah dua-duanya terjadi kalau dan itu. Jadi A dan B itu terjadi secara bersama-sama. Yang mana nih? Ah, yang ini. Ya, berarti yang nomor C itu adalah 10/100. Paham nggak nih? Sekarang yang D, nah ini ada konsep lain nih. OR, A atau B. Kalau A atau B, artinya gini, salah satu terjadi. Yang mana nih yang salah satu terjadi? Bisa jadi A saja yang terjadi atau B saja yang terjadi. Ya, nah kira-kira yang mana A saja atau B saja itu? Coba bisa jawab nggak nih? Ya, nah kita lihat. Kalau A dan B ini kan, ya, jadi yang berlaku hanya ini. Tapi kalau dan ini berlaku nggak A dan B? Tidak, karena kan A dan B aksen, bukan dua-duanya terjadi.
Tapi kalau ini A or B, maka A-nya sudah terjadi. Ya, oh berarti ini. Sekarang yang ini, A aksen, B aksen, A aksennya, ya tidak terjadi, tapi B-nya terjadi. Oh, berarti ini adalah 25. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat nih, ya. Saya menyarankan menggunakan ini nih, ya. Atau coba ya, ini saya stop sharing dulu. Saya share yang bentar. Nah, karena terbaca nih ya. Ini ada tabel yang lain ini saya share di LMS ya. Saya kasih tambahan nanti ya. Nah, suatu dua peristiwa terjadi, dua-duanya itu adalah konsep N. Dan ada dua peristiwa nih, peristiwa A dan peristiwa B. Maka peristiwa A dan B atau A dan B, kalau A-nya ya, B-nya iya, maka ya ya. Tapi kalau peristiwa A ya terjadi, peristiwa B tidak terjadi, maka itu bukan peristiwa A dan B. Paham nggak? Kenapa? Karena dua-duanya tidak terjadi. Sekarang yang baris ketiga nih, kalau peristiwa A-nya tidak terjadi, peristiwa B-nya terjadi, maka dia juga bukan A dan B. Karena tidak terjadi dua-duanya. Apalagi yang ini tidak, maka A dan B juga tidak. Sekarang bagaimana yang OR? Kalau yang OR itu seperti ini. Mana ya? OR, OR, OR. Nah, ini. Ya, A atau B. A atau B itu bisa jadi dua-duanya terjadi atau cuma salah satu aja yang terjadi. Contoh nih, baris pertama, jika A-nya terjadi, B-nya terjadi, maka A atau B itu iya. Kenapa yang baris kedua iya? Karena salah satu sudah terjadi. Ini peristiwa A terjadi, walaupun peristiwa B-nya tidak. Maka dia iya juga. Ya, kalau peristiwa A-nya tidak, kemudian peristiwa B-nya ya, maka dia berlaku juga A atau B. Karena salah satu sudah terjadi. Yang tidak inilah yang bukan A atau B. Nah, kita lihat lagi ke soal tadi, ya.
Nah, peristiwa A or B itu yang mana aja? Oh, A or B ini 10. A, B aksen ini berlaku 30. A aksen B karena B-nya terjadi 25. A aksen, B aksen kan bukan A or B. Ya, maka yang 35 sama 3 terjadi. Maka berapa peluang A atau B? Maka tinggal 10 ditambah 30 ditambah 25 per 100. Jadi berapa tuh? 65 per 100. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Nah, sebagai PR, ini coba kalian kerjakan exercise 2 dan exercise 3. Ya. Nah, exercise 2, do people different age group differ in response to email message? Ya, saya kasih petunjuk dulu nih untuk bisa menjawab exercise 2 nih. Ada dua kelompok umur. Perbedaannya di dalam atau ketika merespon pesan di dalam email. Ya, ada 70,7% pengguna yang umurnya lebih dari 70 tahun, ya, dia menjawabnya itu cepat, ya, dibandingkan dengan mereka yang umurnya antara 12 sampai 50 tahun, ya. Nah, yang 70 tahun, yang umurnya lebih dari 70 tahun ada 1.000 respondennya, yang umurnya antara 12 sampai dengan 50 tahun juga ada 1.000. Nah, caranya kalian sajikan ke dalam tabel seperti ini. Ya, umur responden dibagi dua, ada yang 12 dan 5 sampai 50, ada yang lebih dari 70. Kemudian apakah mereka menjawab dengan cepat? Ya dan tidak. Itu ya. Dari mana angka 536, 707 dan seterusnya? Itu kan dari sini 70% pengguna 70,7 ya kali 1.000 aja. Ya, berarti 707 yang ini. Ya, yang 293 tinggal sisanya aja. Ya, berarti 1.000 dikurangi 707 ya 293. Ini 536 dari mana? Dari soal sebelumnya 53,6% dari 1.000. Nah, di sini nih, ya. Oke. Coba nanti kerjakan ya. Atau dua yang bagian ini saja kerjakan ya, yang peluang-peluangnya. Berapa responden yang menjawab cepat? Ini peluang marginal, ya. Berapa peluang yang responnya lebih, yang umur responden yang umurnya lebih dari 70 tahun?
Ini juga peluang marginal. Udah saya kasih clue-nya. Nah, sekarang berapa peluang mereka yang umurnya 12 sampai 50 tahun, tapi dia menjawabnya tidak cepat? Nah, itu gimana tuh? Kemudian yang D, berapa peluang bahwa dia umurnya 70 tahun dan menjawab pesan emailnya cepat? Dan ini ya, coba lihat nanti ya, kerjakan itu. Oke, sekarang konsep yang ketiga, yaitu bagaimana cara menghitung peluang bersyarat. Ya, peluang bersyarat adalah peluang dari suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lainnya itu sudah terjadi. Ya, nah, notasinya gini, peluang A garis B artinya peluang bersyarat A, peluang A dengan syarat bahwa peristiwa B sudah terjadi. Ini sebaliknya yang di bawah itu peluang B ke garis A artinya peluang munculnya peristiwa B dengan syarat peristiwa A sudah terjadi. Peluang A dan B itu adalah peluang bersama dari A dan B. Peluang A itu adalah peluang marginal A, peluang B adalah peluang marginal B. Nih, sekarang gini, ya, contoh. Oke, misalkan ada orang mau menjual mobil bekas nih, ya. Di antara mobil-mobil bekas yang dijual itu, 70% di antaranya punya AC, ya. Dan 40% di antaranya dia punya CD player. 20% mobil-mobil tersebut punya AC, punya juga CD player di dalam mobilnya. Pertanyaannya adalah, berapa peluang bahwa mobil bekas itu punya CD player dengan syarat dia ber-AC gitu, ya. Nah, kalian tulisnya seperti ini. Yang diperhatikan adalah peluang mobil itu punya CD player syaratnya, tapi dia punya AC juga, ya. Nah, untuk menjawab ini caranya ini nih. Ya, ini dari soal betulnya peluang bahwa dia adalah punya AC dan punya CD 20%. Nah, tadi dari soal ya 20%, oh berarti 0,2. Bahwa mobil itu punya AC itu marginal. Ini kalian simpan di sini. Berarti sisanya adalah 0,5. Dia tidak suatu mobil yang punya AC tapi tidak punya CD player 0,5. Nah, mobil yang punya CD player berapa? 0,4. Oh, berarti ini sisanya nih 0,2 kan sudah diisi. Ya. Nah,
Kalau kalian sudah tuliskan dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini, maka dengan mudah kalian bisa jawab nih, ya. Peluang suatu mobil bekas itu punya CD player dengan syarat dia punya AC, kalian lihat dulu peluang bersama CD dan AC. CD dan AC kan 0,2 nih. Kemudian peluang bersamanya adalah, peluang marginalnya atau peluang AC di bawahnya 0,7. Oh, berarti 0,2 dibagi 0,7 yaitu 0,2857. Itu ya, mudah ternyata ya. Oh, ternyata ya, kalian supaya mudah menerjemahkannya dari sekian mobil yang ada, kita ingin tahu nih, berapa sih mobil yang punya CD dengan syarat AC? 28,57% gitu ya. Nah, kalian bisa juga menggunakan diagram pohon ya. Pertama lihat dulu dia punya AC ya. Tadi dari soal bisa tahu mobil yang atau peluang suatu mobil punya AC itu 0,7. Berarti mobil yang tidak punya AC adalah 0,3. Dari mana? Kalau kalian jumlahkan yang warna coklat ini 0,7 ditambah 0,3 itu adalah berapa? Satu, ya. Nah, dari apa namanya, mobil yang ber-AC dia punya CD itu 0,2 dibagi 0,7, yang tidak punya AC ya 0,5 dibagi 0,7. Itu ya. Kemudian yang tidak ber-AC tapi punya CD itu 0,2 dibagi 0,3. Kemudian mobil yang tidak ber-AC dan juga tidak punya CD player itu adalah 0,1 per 0,3. Kalau kalian jumlahkan yang warna pink ini 0,2 per 0,7, 0,5 per 0,7, 0,2 per 0,3, dan seterusnya. Kalau kalian jumlahkan, maka dia juga akan sama dengan 1. Ya. Nah, ini peluang AC dan CD, artinya peluang mobil itu punya AC dan juga punya CD, itu 0,2. Ya. Peluang bahwa dia mobil itu punya AC tapi tidak punya CD 0,5, ya. Dan ini kalau kalian jumlahkan yang biru ditambah dengan yang hijau, maka dia juga akan sama dengan 1. Jadi silahkan aja sekarang kalian mau menggunakan diagram pohon, atau kalian gunakan apa namanya, tabel kontingensi. Mana sajalah yang lebih memudahkan, tapi saya kira tabel kontingensi bisa jadi lebih mudah, ya. Nah,
PR yang kedua, kalian kerjakan exercise nomor 3 ya. Jadi exercise 2 dan exercise 3 sebagai PR-nya. Ya. Nah, satu lagi mengenai independensi. Apa itu independensi? Statistical independence itu, ya. Statistical independence itu menyatakan bahwa two event are independent. Artinya kita punya dua buah peristiwa. Katakanlah peristiwa A dan juga peristiwa B. Apakah dua peristiwa A dan peristiwa B itu saling bebas atau tidak? Apakah terjadinya peristiwa A dipengaruhi oleh peristiwa B, gitu ya? Artinya independen ini artinya bahwa terjadinya peristiwa A tidak dipengaruhi oleh peristiwa B atau sebaliknya, ya. Nah, untuk mengetahui dua buah peristiwa itu saling bebas, kalian bisa hitung caranya pakai ini. Peristiwa A syarat B atau garis B tadi dia harus sama dengan A. Tapi kalau peluang A garis B atau peluang A dengan syarat B ini tidak sama dengan A, maka kesimpulan kalian apa? Oh, peristiwa A tidak saling bebas dengan peristiwa B. Tapi kalau ini peristiwa A garis B atau peristiwa A dengan syarat B sama dengan peristiwa peluang A, maka peristiwa A dan peristiwa B saling bebas. Ya. Oke, saya kira cara lain adalah kita menggunakan aturan perkalian dari dua buah peristiwa. Ya, peristiwa A dan B itu kalian bisa hitung peristiwa A dengan syarat B dikali sorry, peluang A dan B itu akan sama dengan peluang A dengan syarat B dikalikan dengan peluang B. Nah, artinya ya, kalau dua buah saling A, peristiwa A dan B saling bebas, maka peluang A dengan syarat B kan tadi ya sama dengan peluang A. Maka peluang A dengan syarat B karena dia sama dengan peluang A, masukkan aja ke sini. Dengan demikian, jika A dan B saling bebas, maka peluang A dan B itu sama aja dengan peluang A dikali peluang B. Tapi kalau peluang A dan B itu tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka A dan B tidak saling bebas. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon itu nanti dikerjakan. Exercise 2 dan 3 dikumpulkan nanti di LMS-nya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kalian
sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.